amaliyah kita, amal kita, sholat kita. Kadang-kadang udah usia 50 tahun nggak bisa baca Quran, itu mah di Jakarta. Kalau di sini insya Allah banyak juga. Di Pak Kiai tasih kata yang nggak bisa baca Quran tasih kata. Nah, padahal ulama Al-Quran mengatakan la khilafa fi annahu fardhu kifayatin. Belajar ilmu tajwid itu fardhu kifayah. Teorinya nun sukun bertemu dengan waw idgham bi ghunah, cara bacanya man yaqulu, fardhu kifayah. Tapi wal amalu bihi fardhu ainin, mengamalkannya fardhu ain, membacanya fardhu ain. Ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, minal mukallifin, bagi yang sudah akil balik. Kira-kira 40 tahun udah balik belum? Ampun dereng, udah bolak-balik. Kira-kira ada yang 40 tahun belum bahasa Quran? Tapi Indonesia luar biasa Pak, 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bapak sempat mirsani buatan tentang Indosiar 6 tahun. Bapaknya ditanya, Pak bagaimana anak 6 tahun bisa baca Quran? Saya sedang cari istri, memang sudah rencana ingin cari istri yang bisa melahirkan anak bisa hafal Al-Quran. Carinya aja begitu. Kalau mau tidur, saya tidurnya baca doanya banyak. Sampai-sampai kadang-kadang lupa tidur lagi. Mau tidur sama istri sampai lupa, kebanyakan doa nggak jadi tidur sama istri, lupa lagi. Kepingin anaknya hafid Al-Quran 6 tahun Pak, hafal Al-Quran 30 juz. Walaupun ada yang 60 tahun kagak hafal juz amma. Wonten. Kawan saya tanya, saya kan juz berapa yang hafal? Saya juz 31 mas. Loh kok juz 31? Juz tomat. Mana ada juz 31? Jadi wala amalu bihi fardhu ainin. Dan Quran itu sulit napa gampang nggih? Gampang napa sulit? Yang paling sulit itu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan lahjah Arab, dialektika Arab, karena kita bukan orang Arab. Tapi ketika MTQ di luar negeri, Ustadz Muammar juara 1 tingkat internasional di Malaysia. Ketika di luar negeri, saya dikirim ke Pakistan dan termasuk qori terkecil di dunia pada saat itu. Karena musuh saya orang Irak 2 meter, orang Iran 2 meter, orang Pakistan 2,5 meter. Saya berdiri pas pusernya. Tapi dapat penghormatan. Indonesia kecilnya saja juara, apalagi yang gede, dia bilang. Kecilnya saja juara, apalagi yang gede. Dan sekali-sekalinya saya dapat penghormatan yang luar biasa di Pakistan. Ketika saya baca depan gubernur mau sambut, nggak boleh, jangan, qori Indonesia saja, maju lagi. Saya maju lagi Pak, maju. Ya memang fisiknya kecil banget, padahal mah udah sarjana pada saat itu. Dia bilang ibtidaiyah. Nggak apa-apa itu. Mana itu nggak apa-apa. Pas saya baca, kata guru saya, baca mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Satu nafas. Saya baca satu nafas Pak. Bapak boleh baca di YouTube saya Pakistan 95. Ketika saya baca surah itu pada loncat-loncat. Apanya diulangi? Salah lu kan? Luar biasa. Saya baca Quran dilemparin duit Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu duit rupiah yang udah pada lecek.
Kori Mesir ngambek, Pak. Kori Indonesia yang dilemparin duit saya enggak, padahal saya lebih senior, dia bilang begitu. Kan Mesir gudangnya kori, kenapa Indonesia? Ngambek pulang, Pak. Padahal mungkin bukan saya terbaik, tapi saya teridola di situ karena paling kecil di antara mereka. Dan ketika itu saya dipanggil Bung Karno. Kenapa saya pakai kopiah hitam, Pak? Kan Bung Karno punya simpenan juga di sono. Ya, istrinya ada orang sana, orang Pakistan. Terkenal betul orang Pakistan tuh kenal dengan Bung Karno tahun 95. Al-Quran luar biasa. Ketika di Irak juaranya orang Indonesia, ketika di mana Al-Quran diturunkan juaranya orang Indonesia, namanya Harmoko lagi. Hebat nggak? Lidah Indonesia luar biasa hebatnya ketika dia belajar Al-Quran, ketika dia beradaptasi dengan lidah-lidah Arab. Kan iqra'ul Quran biluhunil Arabi, bacalah Quran sesuai dengan dialek Arab. Karena wahadha lisanun arabiyyun mubin, bahwa Quran itu lisan Arab yang jelas. Jadi kalau orang Jawa Tengah, orang Ambarawa, jangan baknya gedebak-gedebuk. Abad ya da abila biwat abad. Enak gak, Pak, baca Quran begitu? Ya enggak lah. Jangan mentang-mentang orang sudah serba tipis, alam taro kaifa, Pak. Jangan mentang-mentang orang Banyumas angin dirubah pakai ngain. Wasi'a kursiyu dibaca wasi'a kursiyu. Rabbil alamin dirubah Rabbil ngalamin. Kan nggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Sumatera Barat dirubah A semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Jangan mentang-mentang orang Madura semua serba tasydid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus gak sulam? Kalau sulam nan tangga. Baca Quran itu dialeknya harus Qurani, bermuara kepada bagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Kira-kira di Mekah enak apa imamnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya juga semangat. Coba dirubah dengan dialektika kita. Imam subuh udah tua, aki-aki renta ompong pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu mah di kampung saya, Pak. Jangankan imamnya, azannya nyaman nggak di Mekah? Nyaman. Madinah nyaman. Kayak orang pakai sirine, Pak. Kan persis banget di Mekah. Ya, Pak ya. Emang pernah ke Mekah? Ya, CTI. Azan subuh naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Kan begitu. Kalau di sini Pak Bupati naumnya panjang. Salatu khairum minan naum.
sholat cuma 2, yang naum banyak banget. Tolanya 2 rakaat, naumnya 17 harokat. Nyaman. Dan persoalan-persoalan berkait dengan adzan itu tidak ada persoalan yang berkait dengan tajwid kecuali dalam Al-Qur'anul. Wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bitajwid hatmun lazim, mentajwidkan Al-Quran itu hukumnya wajib. Malam yujawwidil Qur'ana azim, barang siapa tidak mentajwidkan Al-Quran hukumnya dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Quran diturunkan Allah oleh Jibril pada Rasulullah juga dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, sampainya ke Ambarawa ini Al-Quran dibaca dengan tajwid. MTQ pakai tajwid ya? Suaranya bagus, nafasnya panjang, iramanya luar biasa, variasi gayanya luar biasa, tajwidnya rusak, juara nggak? Jadi dalam rangka mengingat kematian, diantaranya juga Quran kita bagusin. Kalau kita sudah memang kelewat, udah belajar, udah sulit, anak-anak kita sebagai regenerasi titipkan kepada para ustadz, kepada para kiai. Cuman jangan nitip aja. Ustadz nitip anak saya mau diapain, kayak nitip doang. Ustadz saya nitip nih Pak Ustadz, ini sedekah saya 1 bulan 1 juta untuk anak saya, ada nggak? Ada nggak? Insya Allah sesudah ini ada. Kenapa? Al-Quran yang menyelamatkan kita dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak ada pembelaan oleh siapapun, anak-anak kita maju kepada Allah, pembelaannya melalui Al-Quran yang diajarkan. Betul apa betul Pak? Jangan sedih kalau anak gagal jadi insinyur, tapi sedihlah ketika anak tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Yang idealnya insinyur bisa baca Quran, idealnya doktor bisa baca Al-Quran, idealnya profesor bisa baca Al-Quran. Sedih Pak kadang-kadang. Saya mengajar di lembaga bahasa ilmu Al-Quran, yang ngaji 40 sampai dengan kesana. Yang diajarin hari ini ingat, besok lupa. Ingatkan hari Kamis, Senin ketemu lagi, lupa lagi. Tapi harus ada kesabaran, dan dia punya niat yang luar biasa. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling berat dengan kalian? Yang paling berat adalah amanah. Jabatan amanah, harta amanah, diri kita, istri, keluarga, anak-anak kita amanah. Dan semua yang ada di sekeliling kita adalah amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran disinggung, hada min fadli Rabbi. Semua yang ada pada dirinya adalah titipan dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amanah dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah selamat. Ketika amanah dijalankan dengan sebaik-baiknya, jadi patonah, tangkep sama KPK. Sampai jadi anekdot, sifat Nabi berkurang 1. Sidik, amanah, tabligh, patonah nggak ada. Kenapa? Diambil KPK. Berapa amanah kita? Harta kita jadi amanah. Ketika kita punya harta kita nggak amanah di hadapan Allah, ada pertanggungjawaban. Jabatan kita amanah, ketika menjabat sesuatu tidak amanah di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan. Bahkan ruh yang ada pada diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Anak-anak kita amanah, makanya anak-anak kita sekarang didik dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tauhid anak-anak kita sedang digerogoti oleh Yahudi. Betul Pak? Ada nggak nabi palsu sekarang? Di mana-mana banyak nabi palsu Pak. Banyak nabi palsu. Ada Musadek, ngaku nabi. Antara Jawa Tengah, Jawa Barat ada yang ngaku nabi. Bikin agama namanya agama Jasun. Jawa Sunda namanya Tukimin. Namanya Tukimin. Saya bingung kalau nabinya Tukimin nanti baca sholawatnya gimana? Nyaman nggak? Kalau Muhammad nyaman nggak sholawatnya? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Enggak. Enak Pak. Coba kalau Tukimin. Allahumma sholli ala Tukimin. Ramen tolo aku. Ya Nabi kok Tukimin. Ada Nabi Sayuti. Ada orang jelek, pendek, hitam mengaku titisan Jibril. Sinten niku? Kan dulu ada yang ngaku Jibril. Lia Eden. Makanya apresiasi kepada polisi Indonesia, tidak saja menangkap teroris, tidak saja menangkap penjahat, tidak saja menangkap narkoba, malaikat juga ditangkap. Jibril ketangkap Pak, Nabi ketangkap. Aduh, Indonesia macam-macam aja. Anak-anak kita kadang-kadang rebutan remote sama bapaknya. Betul nggih? Ambon. Amanah Pak. Yang keempat, yang paling ringan buat nopo. Kata Ibu Ghazali, yang paling ringan tuh ninggalin sholat. Ninggalin sholat. Betapa banyak orang-orang di DKI Jakarta ketika kita sholat Jumat, banyakkan mana yang di jalan apa yang di masjid. Yang di luar Islam bukan. Kadang-kadang ustadz loh Pak. Banyak ngaku dirinya muslim, banyak ngaku dirinya orang bertakwa. Ketika sholat Jumat dilaksanakan, masih ada bertebaran di jalan-jalan. Berarti banyakkan yang ninggalin ahal sholat. Awwalu ma yuhasabil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Kalian sholat begitu gampangnya di Jakarta. Dan kadang-kadang sekarang begitu gampangnya gabungin sholat dengan asar dan zuhur, padahal jaraknya deket banget. Alasannya apa? Dari sini ke sana kan macet 1 jam. Gampang-gampangin. Gampang ninggalin sholat. Jadi jaga sholat kita. Kenapa? Karena Allah akan ada dipertanggungjawabkan nanti. Yang paling besar, Imam Ghazali, yang paling besar apa? Nafsu. Apa? Nafsu. Itu banyak masuk penjara gara-gara nafsu, bukan? Nafsu. Tidak terkendalikan, iman ada di belakang, nafsu di depan. Nafsu itu paling besar. Karena Rasul begitu pulang dari perang Badar mengatakan bahwa kita baru saja pulang dari perang yang paling kecil akan menuju pada perang yang paling akbar. Sahabat bertanya, yang akbar yang kayak apa lagi ya Rasul? Sedang ini yang akbar menurut saya, perang melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, itu yang paling berat, paling besar nafsu itu. Banyak karena nafsu,
kehidupan menjadi tidak beraturan. Banyak karena nafsu, kehidupan menjadi terpuruk. Banyak karena nafsu, dia menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, apa yang paling tajam? Lidah. Yang paling tajam lidah. Betapa tetangga dengan tetangga saling mempertahankan harga dirinya. Dengan lidahnya dia mampu menggulingkan yang lain masuk neraka, yang lain masuk penjara, yang lain aman. Karena apa? Karena lidah. Ngomongin orang paling gampang nggak Pak? Paling gampang. Koreksi diri paling sulit nggak? Makanya kata Allah, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca catatanmu, lihat catatan dosamu. Jadi ada 6 hal yang dipertanyakan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini dari bekal kita semua. Yang pertama yang paling jauh, yang kedua yang paling dekat, yang ketiga yang paling yang keempat yang paling yang kelima yang paling yang keenam yang paling tajam. Insya Allah nanti dia bawa pulang Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang namanya badal itu tentu tidak lebih sempurna dengan yang dibadali. Yang namanya badal, namanya pengganjal, ya ini adanya. Insya Allah undang lagi Haji Muhammad, barangkali ke depan mah udah kapok kali untuk nggak datang gitu. Yang penting yang undang nggak kapok. Kayaknya Pak Bupati yang undang datang gitu. Itu saja para kiai, para ulama, para sesepuh, Pak Bupati, Pak Camat, semua. Saya alhamdulillah agak lega sedikit karena apa yang sudah saya sampaikan kelihatannya gak ada yang protes. Ya, saya kan takutnya protes, turun gitu. Udah ketakutan aja. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata karena kelemahan saya sebagai makhluk Allah yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.